Assalamualaikum semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Terima kasih sudah mampir-mampir di channel ini. Buat yang pertama kali dengerin video di channel ini, terlebih dahulu aku infoin untuk jadwal upload videonya, diusahain setiap hari ya. Mudah-mudahan sih bisa konsisten. Karena kan aku ibu rumah tangga, sibuk banget gitu, ngurus suami, ngurus anak, apalagi aku ada bisnis juga. Gue jaga-jaga biar gak ketinggalan updatean video dari aku. Klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, gratis kok. Di video kali ini aku mau cerita tentang sebuah goa di wilayah Dukuh Blimbing, Desa Sumberjo, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Goa ini menyimpan misteri yang menarik untuk kita bahas. Tadinya sih aku nggak tahu ya kalau ada goa ini di sini. Tapi karena suamiku memang penduduk asli setempat, jadi beliau pas cerita tentang ini, aku tuh jadi tertarik gitu loh untuk ngebahasnya. Seru aja kayaknya ya. Oke, daripada penasaran, kita langsung aja ke kisahnya. Goa ini terletak di Dukuh Blimbing, Desa Sumberjo, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Tepatnya di sebelah barat daya makam di dukuh ini. Warga sekitar tidak ada yang tahu mengenai asal-usulnya, tiba-tiba ada aja gitu katanya. Tapi mungkin orang-orang dulu tahu ya asal-usulnya, orang-orang yang dulu-dulu yang simbah-simbahnya gitu. Mungkin ada yang tahu, tapi kebetulan yang aku tanyain gak ada yang tahu. Mereka kan sudah banyak yang meninggal, jadi gak ada yang bisa ditanyain lagi gitu. Dulu memang bentuknya gua, tapi sekarang karena udah tertutup sama semak-semak, jadi udah nggak kelihatan lagi guanya, katanya begitu. Sebenarnya ada kesempatan kasih lihat fotonya sih teman-teman, tapi jujur aku tuh kok nggak berani gitu loh. Katanya sih orang yang bukan berasal dari Dukuh Blimbing ini bisa lihat. Nah, saya kan bukan asli orang sini ya, jadi sebenarnya bisa lihat, tapi sayanya yang takut. Emang dasar ya, beginilah orang yang suka hal-hal berbau horor tapi sebenarnya penakut. Saya ini contohnya. Ada yang sama nggak? Di sini nyari temen. Ada banyak cerita mistis yang terjadi di goa ini. Seperti apa cerita mistisnya? Check it out. Goa ini menjadi tempat warga dukuh selain warga Dukuh Blimbing untuk mencari pesugihan. Menurut kesaksian warga, setiap kali ada yang melakukan perjanjian dengan makhluk lain di goa ini, akan ada 2 buah dokar. Dokar itu kereta kuda yang katanya tuh sangat bagus dan isinya penuh dengan uang kertas di dalamnya. Biasanya kereta kuda itu akan menuju rumah orang yang mengambil pesugihan itu. Tentunya nggak semua orang bisa melihat kereta kudanya itu ya, cuma orang-orang tertentu aja dengan mata batin yang tajam yang bisa melihatnya. Dan siap-siap aja setelah itu akan ada yang menjadi tumbal dari perjanjian tersebut. Biasanya penunggu goa ini akan meminta tumbal dari kalangan keluarga dari orang yang minta pesugihan. Kalau nggak istri, suami, ya anaknya yang diminta. Ngeri banget pokoknya. Ada gitu ya yang tega, tapi buktinya ada yang tega. Memang kalau mata manusia udah tertutup sama harta, segala hal bisa dilakukan ya. Astagfirullahaladzim. Uniknya, makhluk penunggu goa ini tidak mau melayani kalau warga Dukuh Blimbing sendiri yang minta pesugihan. Iyalah, goanya aja nggak bisa dilihat oleh warga Blimbing sini gitu loh, apalagi minta pesugihannya. Entah ada perjanjian apa di zaman dulu sehingga tidak mau ngasih gitu loh. Pernah suatu ketika ada serombongan pemain ketoprak yang diundang tampil di sekitar goa itu. Ketoprak itu salah satu kesenian di Jawa Tengah berupa teater tradisional gitu loh ya. Kalau di Jawa Timur namanya ludruk, kalau di Jawa Barat kayak lenong gitu kali ya. Drama tradisional lah pokoknya. Ada ceritanya berupa sejarah kerajaan-kerajaan zaman dulu gitu. Apa ya, istilah lainnya mungkin sendra tari kayaknya ya. Sama gak sih? Tolong komen di bawah dong untuk meluruskan ketidaktahuan saya ini. Jadi suatu hari
Rombongan yang diangkut beserta perlengkapan ketopraknya yang berupa gamelan, peralatan mendirikan panggung, dan lain-lain yang diangkut menggunakan truk tiba-tiba datang ke Dukuh Blimbing. Salah satu dari mereka, yaitu orang yang pegang gamelan, tiba-tiba bertanya pada salah seorang warga Dukuh Blimbing. Dia bilang, di Blimbing yang mau ada acara ketoprak itu di sebelah mana ya? Tempatnya di mana? Nah, kan penduduk Dukuh ini jadi bingung ya, tapi kok ada ketoprak gitu. Tapi si pemain ketoprak ini tetap ngotot kalau ada undangan main di Dukuh Blimbing ini. Mungkin karena sudah di booking kali ya, sudah bayar DP, jadinya si pemain ketoprak ini harus tanggung jawab dong ya, dan mau nggak mau harus lanjut jalan. Akhirnya mereka jalan terus dan masuk di gang yang ada gapuranya, lurus terus di situ. Nah, disitulah ternyata yang punya hajat udah menunggu mereka. Mereka dipersilakan menuju tanah kosong ya, seperti lapangan gitu ya. Dan di sekitar tanah lapang itu terdapat rumah-rumah penduduk. Dipikirnya itu memang rumah penduduk Dukuh Blimbing ini katanya. Para pemain pun lalu menata panggung, menata gamelan, background panggung, kostum-kostum, dan lain-lain. Setelah semuanya beres ya, mereka dijamu makan seperti biasanya kalau mereka mau main ketoprak di tempat lain gitu. Kemudian suasana di sekitar panggungnya juga sama seperti saat mereka manggung di tempat lain. Ada pedagang makanannya, pedagang-pedagang aksesoris-aksesoris gitu, boneka-boneka, ada anak-anak juga, dan lain sebagainya. Benar-benar sama persis dengan pada umumnya mereka manggung di tempat lain. Tidak ada yang mencurigakan. Sampai selesai, mereka menerima bayaran lalu pulang. Keesokan harinya mereka menyadari satu hal. Ikat kepala yang mereka biasa gunakan saat manggung ternyata ketinggalan. Diambillah ke tempat mereka manggung kemarin. Di tempat panggung didirikan, ternyata ikat kepala mereka terikat di ujung pohon bambu. Dan di sana tidak ada rumah sama sekali. Hanya ada pohon-pohon bambu yang berjejer-jejer. Bukan kampung seperti yang mereka lihat di Malang ketika mereka main ketoprak di situ. Terus sebenarnya mereka main ketopraknya di depan siapa? Apa pula yang mereka makan saat disuguhi makanan oleh bangsa astral itu? Jangan-jangan kepala monyet kayak di cerita KKN di Desa Penari? Aduh. Kalau Anda orang asing alias bukan warga Dukuh Blimbing, terus tiba-tiba pindah ke sini, akan ada yang bertamu ke rumah Anda atau menemui Anda secara langsung, yaitu sosok kakek tua dengan jenggot panjang menyentuh tanah berwarna putih. Lalu ia akan memberikan penawaran istimewa pada Anda. Diperlihatkannya istana yang sangat megah dan mewah, berlapis emas. Siapapun boleh meminta kekayaan dari sana. Kan aku orang asing ya, kok aku enggak? Aku protes nih sama suami saat beliau cerita begitu. Ya pastinya aku nggak mau ya kalau ditawarin, naudzubillah. Ternyata yang ditawarin itu adalah orang asing yang tidak ada hubungannya dengan warga sini begitu. Karena kan mereka pasti minta persembahan ya. Kalau misalnya aku nih yang diminta kan kalau nggak suami anakku. Sementara suamiku aslinya orang sini. Otomatis anakku juga ikutan jadi orang sini kan. Begitu, tapi ya nggak semuanya dikasih penawaran kayak begitu, hanya orang-orang tertentu saja, mungkin yang kelihatan lagi susah, lemah imannya dan lain sebagainya. Mungkin ya nggak tahu juga nih sebenarnya yang gimana. Nah, itu tadi cerita misteri di balik gua Blenderan di tanah kelahiran suamiku ya. Oh iya, aku ada satu cerita lagi yang menarik tentang dunia pesugihan ini yang mengalami, yaitu temen aku sendiri. Dia seorang perempuan yang baru saja ditinggal oleh suaminya meninggal dunia. Kebetulan teman saya ini seorang guru honorer yang gajinya sangat kecil gitu loh, belum PNS, dan memiliki anak yang masih kecil-kecil, masih memiliki masa depan yang harus diperjuangkan. Gaji segitu untuk seorang gadis aja sangat sedikit ya, apalagi yang sudah berkeluarga, sudah punya anak, punya tanggungan, tentu saja terasa berat. Saat pikirannya kalut, ia didatangi sesosok makhluk dan memberinya penawaran istimewa ini. Tapi waktu itu dia belum kepikiran ke situ ya, jadi dia tidak mengiyakan,
tapi tidak menolak juga. Saat benar-benar pusing mikirin uang sekolah anaknya, makannya anak-anak gimana, ia berpikir ingin mencari pesugihan itu. Sesuai pesan dari sosok makhluk yang menawarinya tadi, ia berjalan sendiri ke sebuah hutan. Lalu di sebuah pohon besar dia berhenti. Kemudian dia bertemu dengan si kakek tadi. Terjadi percakapan antara mereka berdua. Si kakek lalu menyuruh teman saya ini tadi untuk makan seekor ayam ingkung atau ayam utuh yang udah dimasak gitu katanya. Tapi anehnya saat mau makan ayam itu, dia pegang kakinya si ayam. Dia terbayang memegang kaki anaknya dan dia mendengar suara tangisan anaknya. Ya namanya ibu kan ya, pasti hafal lah ya sama suara anaknya. Nah suara itu terdengar dari seekor ayam yang di depannya yang mau dia makan itu. Ternyata teman-teman bisa tebak sendiri, si kakek tadi minta anaknya yang paling kecil untuk jadi persembahannya alias tumbalnya. Gak tegalah akhirnya, larilah teman aku ini balik ke rumah. Sampai di depan dia peluk anaknya sambil nangis. Ya Allah, gimana jadinya, dia udah kehilangan suami, masa harus kehilangan anak juga gitu kan. Setelah itu dia bertaubat, diikuti dengan sholat taubat dan lebih mendekatkan diri dengan sang pencipta. Ya, tapi namanya perjanjian dengan setan ya, dengan iblis, pasti di belakangnya ada konsekuensi yang harus kita tanggung di kemudian hari. Akan ada suatu kondisi yang sebenarnya itu akan lebih menghancurkan kehidupan kita dan keluarga kita. Terus nasibnya teman saya itu gimana sekarang? Alhamdulillah belum menjadi PNS, tapi udah sertifikasi dan mendapatkan tunjangan-tunjangan fungsional dan sebagainya. Anak-anaknya juga alhamdulillah termasuk anak-anak yang berprestasi, sehingga banyak memenangkan lomba dan dibebaskan SPP-nya. Di rumah juga dia membuka les, banyak anak-anak tetangganya ikut belajar di situ dan alhamdulillah dapat rezeki juga dari sana. Kehidupannya tenang, tentram, dan merasa aman tentu saja. Jadi ya teman-teman, namanya rezeki udah ada yang ngatur. Tugas kita hanya menjemputnya dengan doa dan usaha. Oke Kisana, sekian video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Kalau ada ide-ide dan saran-saran untuk video selanjutnya, kita mau bahas apa, boleh banget komen di bawah. Klik like dan subscribe untuk support channel ini. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar tahu kalau ada video baru dari aku. Jaga kesehatan dan stay safe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.